Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian tentang anjuran di sholat malam. Salah satu amalan yang sangat dianjurkan di waktu malam hari, yaitu membaca Al-Quran. Ya. Dan yang paling afdal lagi, dibaca pada saat Qiyamul Lail, atau pada saat sedang tahajud. Ya. Ada hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri di sini, rahimahullah, yang sangat menarik. Ya. Man qara 10 ayatin fi lailatin kutiba lahu kintar. Dalam kurung, minal ajri. والكنطار خير من الدنيا وما فيها فإذا كان يوم القيامة يقول ربك عز وجل اقرأ وارقى بكل آية درجة حتى ينتهي إلى آخر آية معه يقول الله عز وجل للعبد اقبض فيقول العبد بيده يا رب أنت أعلم يقول بهذه الخلد وبهذه النعيم. Artinya, barang siapa membaca 10 ayat dalam satu malam, 10 ayat saja, maka ditulis untuknya pahala yang sangat banyak, 1 kintor, disilakan. Artinya ini pahala yang melimpah sekali, disilakan dengan kintor. Dan kintor itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi 10 ayat Al-Quran lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Pada hari kiamat ditambah lagi Allah akan berikan dia tambahan. Ya. Allah yang maha tinggi, maha mulia dan maha tinggi berfirman, bacalah dan naiklah 1 derajat dengan 1 ayat. Sehingga dia berhenti sampai ayat terakhir yang dibacanya. Lalu Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman kepada sang hamba, genggamlah. Maksudnya berhenti sampai sini. Maka hamba itu berkata dengan mengacungkan telunjuk tangannya, ya Rabbi, engkau lebih mengetahui. Maka Allah pun berfirman, kekekalan dan dengan semua kenikmatan ini. Anda bisa bayangkan di sini, Anda kalau membaca 10 ayat saja. Apakah itu lagi sholat atau tidak? 10 ayat ini kecil sekali. Artinya Al-Fatihah saja sudah 7 ayat. Ya. Anda tambah dengan Al-Ikhlas 4 ayat, sudah 11 ayat. Ini contoh saja. Ya. Baik, di sini dikatakan dalam hadis, kalau seandainya seorang hamba itu membaca, ya, ini pelajaran pertama, keutamaan membaca 10 ayat di malam hari. Dia membaca 10 ayat di malam hari, maka ditulis baginya, dia akan dapatkan dengan 10 ayat itu 1 kintor. Lalu dijelaskan oleh Nabi SAW, orang Arab mengatakan kintor itu kalau jumlahnya sudah tidak terhitung lagi. Maka kata Nabi SAW, dan 1 kintor itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Bayangkan teman-teman, mudahnya seorang muslim, seorang mukmin dan mukminah mengumpulkan pahala. Dengan membaca, bukan menghafal loh ya, membaca 10 ayat Al-Quran di malam hari, dicatatkan baginya per 10 ayat itu 1 kintor. Dan 1 kintor itu, dia akan panen pahalanya hari kiamat lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Anda bisa bayangkan. Ini luar biasa keutamaannya itu. Jangan pernah mulai hari ini teman-teman tidur di malam hari kecuali sudah membaca minimal 10 ayat Al-Quran. Hadis selanjutnya masih berbicara tentang keutamaan baca Al-Quran di malam hari. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, man qama bi 10 ayatin lam yuktab minal ghafilin, wa man qama bi 100 ayatin kutiba minal qanitin, wa man qama bi 1000 ayatin kutiba minal muqantarin. Ya. Artinya, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat tahajudnya, dengan membaca 10 ayat, maka dia tidak ditulis ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Artinya dia akan termasuk orang yang semangat, ya, orang yang selalu ingat Allah Subhanahu wa taala 10 ayat saja. Ditambah lagi, dia nanti pada hari kiamat karena rutin dia kejar, kan orang kalau sudah tahu ini, oh cuma 10 ayat, masa saya nggak baca sih? Dia coba jaga setiap malam. Maka setiap 1 ayat diangkat 1 derajat di surga. Derajat surga jutaan derajat, banyak sekali. Setiap ayat dia baca, jadi berapa jumlah ayat yang dia baca selama dia hidup, disuruh baca. 1 ayat 1 derajat. Sementara Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan derajat di surga itu antara langit sama bumi. Itu bukan hal yang ringan gitu. Hanya dengan 1 ayat 1 derajat. Kalau dia baca, kata Nabi SAW, selanjutnya ya, barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail dengan membaca 100 ayat, maka dia ditulis ke dalam golongan orang-orang yang taat. Artinya Allah akan mudahkan dia selalu melakukan ketaatan-ketaatan. Dia mencapai derajat orang yang selalu melakukan ketaatan. Anda bisa lebih jauh daripada itu, semoga Allah mudahkan ya. Barang siapa yang melakukan qiyamul lail dengan membaca 1000 ayat, maka dia
ditulis ke dalam orang-orang yang meraih pahala yang sangat banyak, ya, atau pahala yang sangat melimpah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hadis selanjutnya, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man hafadha ala haula'i salawatil maktubat lam yakun minal ghafilin, wa man qara'a fi lailatin mi'ata ayah lam yuktab minal ghafilin, au kutiba minal qanitin." Barang siapa menjaga solat-solat wajib itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, on time dengan seluruh syarat-syarat rukun-rukunnya, maka dia tidak termasuk orang-orang lalai. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke bab, yaitu celaan solat dan membaca Al-Quran dalam keadaan mengantuk. Kita dengarkan bagaimana hadisnya dengan sanad sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhab anhu an-naum, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la'allahu yadhhabu wa yastaghfir fayasubbu nafsahu." Bila salah seorang dari kalian mengantuk ketika sholat, maka hendaknya dia tidur sehingga kantuknya lenyap darinya. Karena jika salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, mungkin dia hendak beristighfar, tapi justru dia malah mencaci dirinya sendiri. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim juga Abu Daud. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili fastu'jimal Qur'anu ala lisani, falam yadri ma yaqul falyattaji'." Kata Nabi SAW, apabila salah seorang dari kalian melakukan qiyamul lail lalu Al-Quran menjadi berat pada lisannya dan dia tidak mengetahui atau tidak menyadari apa yang dia ucapkan, maka hendaklah dia tidur. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi juga Ibnu Majah. Jadi patokannya kalau dia baca Quran salah, Al-Fatihah pun sudah ngelantur dia bacanya, maka di situ dia istirahat. Hadis yang lain, hadis nomor 642 dengan sanad sahih dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra." Apabila salah seorang dari kalian mengantuk ketika sholat, maka hendaklah dia tidur sehingga dia mengetahui atau menyadari apa yang dia baca. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga An-Nasai. Ini maksudnya ngantuk yang sangat berat diikuti dengan letih yang membuat nanti Anda bisa mencaci maki diri Anda sendiri atau membaca doa yang akhirnya keliru, gitu kan? Yang seakan-akan kembali kepada diri sendiri. Nah, ini kurang baik, ya. Bisa bermakna di sini tidur sejenak, ya. Bukan berarti dia hilangkan malamnya semuanya, gitu ya. Karena jika salah seorang dari kalian sholat dalam keadaan mengantuk, mungkin dia hendak beristighfar, tapi justru dia mencaci dirinya sendiri. Maksudnya dia bisa saja membaca hal yang lain yang syaitan tunggangi agar dia keliru dalam mengucapkan. Ya.